Halo semuanya, balik lagi nih bareng aku Fajar Eko Prasetyo. Di video kali ini aku nggak bakalan ngedaki gunung ataupun eksplor suatu tempat. Tapi di video kali ini aku bakalan sharing-sharing mengenai seputar panjat tebing di Purbalingga. Oke, sekarang aku udah bareng sama salah satu orang yang dulunya atlet dan sekarang menjadi salah satu pengurus klub panjat tebing di Purbalingga. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ini biasanya dipanggil apa nih? Bebas sih. Oh, bebas ya. Biasanya Bu Mitri ya. Anak sih Bu. Kalau sama anak-anak klub sih Bu. Sama anak-anak klub biasanya dipanggil Bu ya. Oke. Aku panggil Bu aja nggih, Bu. Oke. Oh ya Bu, boleh dikenalkan dulu namanya siapa, dari klub apa gitu. Siap. Perkenalkan, nama saya Mitri Sulasmi. Saya sekarang masih aktif sebagai pengajar di salah satu SMK di Purbalingga. Kemudian saya juga mendirikan klub yang namanya Fokus Climbing Club yang letaknya ada di Penaruban, Kaligodang, Purbalingga. Oke, jadi ini dengan Bu Mitri nggih. Dari klub apa tadi, Bu? Klub Fokus FCC. Fokus Climbing Club. Di Purbalingga ya, Bu. Oke. Berarti Bu Mitri ini sendiri itu sebagai ketuanya atau apa, Bu? Oh, sebagai ketua. Sebagai ketua FCC-nya. FCC-nya. Oke. Oh ya, Bu, boleh diceritakan sedikit kok bisa Bu Mitri ini terjun ke dunia panjat tebing ya? Itu awal mulanya bagaimana, Bu? Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih. Awal mengenal panjat tebing itu saya waktu itu masih kuliah, kuliah di salah satu universitas swasta lah di Purwokerto. Kebetulan di situ ada sarana panjat tebing. Kemudian saya juga aktif di mahasiswa pecinta alamnya, mapalannya, dan difokuskan untuk menggeluti tentang panjat tebing ini. Jadi pertama saya mengenal itu di kampus, kemudian berlanjut sampai ya ada prestasi walaupun belum begitu wah gitu loh, hanya prestasi tingkat kabupaten dan provinsi saja. Berarti awalnya dari kampus ya, dari kampus ikut organisasi, terus fokusnya ke prestasi panjat tebingnya. Baik. Kenapa kok pengen gitu, Bu, ke panjat tebing? Ini kan salah satu olahraga ekstrim gitu. Ibu juga kan ini kan perempuan gitu, kok tertarik gitu? Biasanya kan lebih hal-hal yang santai, kenapa hal-hal yang ekstrim tertarik gitu, Bu? Ya sebenarnya memang bawaan saya sebenarnya tomboy ya kan. Saya di keluarga juga dari 4 saudara perempuan semua itu saya yang sedikit menonjol dari kelelakiannya. Karena ketika misalkan saya dari kecil memang aktif hal-hal yang berbau laki-laki lah, maksudnya sering manjat pohon, kadang manjat genteng gitu kan. Nah ketika SMA sih saya belum begitu, tapi ketika kuliah ya sebenarnya saya awalnya kuliah tuh di cavingnya atau di susur guanya gitu kan. Karena penerapan di kayak navigasi peta kompas kan ada kaitannya dengan jurusan saya yaitu matematika gitu kan. Ternyata setelah mencoba panjat tebing ada sedikit bakat ya, mereka teman-teman juga sivitas akademika juga mengarahkan untuk supaya menggeluti panjat tebing saja. Awalnya sih seperti itu, dan alhamdulillah awalnya memang orang tua tidak begitu support gitu kan, karena kadang pulangnya malam gitu kan. Habis kuliah latihan nanti sampai rumah kadang jam 7 malam gitu. Tapi begitu memunculkan prestasi alhamdulillah orang tua support. Berarti untuk dulu sendiri latihannya di kampusnya itu? Di kampus sama di Gor Purwokertonya. Oh iya, di Gor Purwokerto. Oh iya, ini untuk terkait latihan, Bu, itu memang langsung dari awal kenal itu fokus langsung jadi atlet atau berapa proses lamanya, berapa tahun bisa ikut kompetisi atau kejuaraan gitu, Bu? Kalau saya awal mengenal kan 2001. 2001, iya kenal. Februarian lah. Tapi bulan September di tahun yang sama alhamdulillah sudah bisa terjun di Porprov. Kebetulan Porprov waktu itu Porda apa ya istilahnya gitu kan, 2001 di Semarang, dan di situ ya walaupun belum sampai ke titik puncak emas ya alhamdulillah dapat 2 perak gitu kan di perorangan dan Berarti
dalam jangka 1 tahun, belum 1 tahun ya, mengenal sudah ikut kejuaraan, alhamdulillah prestasi. Berarti 2001 nggih. Awal 2001 mengenal, akhir 2001 sekitar bulan September Oktober lah. Akhir Terus bulan sudah ada Porda. ikut kompetisi. Berarti menjadi atlet itu kurang lebih berapa tahun, Bu? Saya mengenal 2001, terus berhenti itu 2011. Nggak begitu lama sih. 2011. Berarti hanya 10 tahun lah. 10 tahun. 10 tahun menjadi atlet. Tapi belum lama itu termasuknya. Ada yang sampai lebih dari itu. Benar. Ya 10 tahun lumayan ya, Bu. Berarti waktu itu memang belum menikah selama 10 tahun itu. Saya menikah 2006. Oh, 2006. 2001, 2004 sempat ikut PON. 2005 masih Porda juga. Iya. 2006 menikah. Terus 2009 sudah punya anak juga masih ikut Porda juga. Oh, setelah menikah masih aktif. Tapi tidak seperti dulu lah. Iya, benar. Tidak seperti sebelum menikah, ya, Bu. Berarti setelah 2011 nggih, itu off jadi atlet. Nah, waktu itu kok bisa kayak kepikiran buat bikin klub? Awalnya bagaimana, Bu? Awal mula sih kita sempat vakum ya, ibaratnya tidak mikir apapun, kita fokus ke keluarga gitu kan. 2014 saya punya anak kedua gitu kan, fokus karir juga. Kebetulan pada saat masih aktif di olahraga panjat tebing, saya juga sudah profesi sebagai guru di tahun 2003 sudah mengajar, aktivitas guru juga masih aktif, latihan juga gitu kan. Nah, sampai sekarang juga saya masih guru. Kepikiran untuk, karena mungkin sudah mendarah daging loh, sudah mendarah daging di jiwa, sudah menjiwai lah ya sudah menjiwai. Kebetulan suami juga aktif di panjat tebing juga, mantan atlet juga, bahkan mantan pelatih saya juga gitu kan. Jadi sudah menjiwai, kepikiran gitu kan, kepikiran untuk mencoba mengenalkan gitu kan, memperkenalkan panjat tebing di lingkungan kita, yaitu di Purbalingga, sekupnya masih desa dulu lah gitu kan. Kita coba bentuk suatu klub gitu kan. Waktu itu sih masih pesertanya memang masih sedikit lah gitu kan. Jadi kita coba menyalurkan lah bakat kita biar bisa tertular kepada generasi-generasi muda yang akan datang. Intinya sih seperti itu. Berarti 2014-an ya? Kalau klub kita, kalau klubnya 2018 diresmikan. 2018 sampai sekarang berarti ya 2023 ya, Bu? Iya. Untuk sistem pendaftaran atau latihannya sih bagaimana, Bu? Di klub klub ini? Sejauh ini sih kita masih membuka lah, masih welcome siapa yang mau ikut latihan di sini. Secara administrasi kita tekankan. Intinya kita coba mengenalkan panjat tebing. Kalau sudah tertarik, kalau mau berprestasi, ayo. Melalui jalur ibaratnya proses latihan yang intens ya. Benar. Program yang bisa kita lakukan. Ya sejauh ini kalau awalnya sih kita paling 1 minggu 2 kali. Hari apa aja itu, Bu? Jumat sore berarti ya? Jumat sore sama Minggu pagi. Sekitar jam berapa, Bu? Kalau Jumat? Kalau Jumat sore biasanya kita ambil setelah asar lah. Oh, setelah asar. Karena kadang ada yang mungkin sekolah. Usia sekolah. Oh iya. 5 hari sekolah. Kalau hari itu ya sekitar jam 9 sampai duhur ya biasanya selesai. Berarti untuk sekarang ini targetnya itu apa, Bu? Yang maksudnya yang mendaftar ada kategori umur kah atau apa? Kita masih kita cenderung fokuskan ke usia dini. SD. Kalau SMA mungkin nggak begitu jarang, karena SMA kadang ada komunitas pecinta alam. Iya benar. Tapi kalau misalkan ada anak SMP, SMA yang tertarik dengan panjat tebing, bisa langsung daftar aja ke Ibu atau bagaimana, Bu? Atau datang aja ke sini gitu? Latihan dulu saja. Baru bergabung ke klub ya. Oh berarti masih dibuka buat umum ya, Bu? Asal usianya itu ya? Usia masih, kalau yang usia masih pembinaan, masih panjat
Dari SD ya. Tapi sekarang kan ada kategori yang C itu kan yang D, yang C, yang E, bahkan yang E, yang E kan bawah 9 tahun. Di bawah 9 tahun. Sudah ada wadahnya yang memang dikompetisikan, entah mungkin dalam satu tahun tuh 2 kali atau 3 kali tingkat provinsi. Kayak gitu ya. Oh ya Bu, ini terkait dengan klub di Purbalingga sendiri ya Bu. Itu ada banyak atau cuma ini aja sih Bu? Sebenarnya ada. Ada yang lain ya. Dan di sekolah-sekolah juga ada. Oh. Komunitasnya mungkin bukan klub khusus. Iya, benar-benar. Komunitas tidak alam. Hanya Kalau yang free yang di luar sekolah ada juga sih selain itu. Oh, ada juga beberapa ya. Berarti ini sementara ini apa ya, kayak tujuan atau goals dari klub ini sih apa Bu? Maksudnya dalam arti ini kan kayak pembinaan gitu ya, tujuannya membina, entah itu ikut apakah kayak gitu Bu. Ya kalau tujuan utamanya kita yang pertama mengenalkan. Iya, mengenalkan. Dan yang kedua membina lah, mencari Membina. bibit yang sekiranya bisa kita arahkan untuk mencari prestasi. Mungkin mencari dari segi olahraga. Benar ya. Kita campurnya dengan prestasi. Kalau misalkan campurnya prestasi kan harus diimbangi dengan latihan intens. Dengan latihan ya, benar. Iya, oh. Berarti ya intinya tujuannya ya memasyarakatkan dulu agar populer ya. Ya bukan masyarakat apa ya, kalau masyarakat kan kayak Iya, mengenalkan ya. Mengenalkan dulu. Sudah mengenal. Iya. Mungkin enggan untuk Enggan, benar-benar. Karena mungkin belum tahu, oh itu kayaknya interan padahal contoh misalkan kayak jujur saja kayak aku pribadi Bu, dulu pun kayak melihat tertarik tapi gimana ya, kayak mau deket tapi takut. Oh ternyata kayak gitu ya. Buat ya teman-teman juga yang pengen ikut latihan lah atau apa, usianya masih dini, ya udah datang aja, mendekat aja ke sini, siapa tahu cocok, kalian nanti punya bakat ya bisa diasah sampai ke prestasi gitu Bu. Jadi bisa gabung aja, datang aja hari Minggu lah pukul 10 sampai zuhuran. Terutama di usia-usia dini, yaitu usia SD ya sampai SMP ya. SMP kelas 3-an lah. Ya kalau SMA sampai kelas 1 lah. Bisa gabung aja langsung ke sini menemui Bu Mitri, latihannya hari Minggu kayak gitu ya. Ini untuk harapan kedepannya Bu di klub ini ataupun panjat tebing di Purbalingga itu apa Bu? harapannya ya yang pertama kalau dari sekolah sendiri bisa mencetak atlet lah, bisa berbicara, masih tentang caleg regional, provinsi, nasional, terus bahkan internasional. Kalau dari segi Purbalingga sih ya lebih condong ke regenerasi aja. Regenerasi Sejauh ya. ini kan untuk regenerasi kita juga sampai internasional juga. Oh sudah ada yang internasional. Platnas, ada yang sudah masuk ke Landa gitu. Nah, kita kalau dari Purbalingga sendiri regenerasi untuk ya peregenerasian ya. Kan ya melalui mungkin permintaan dari keluarga. Heeh. Terus itu kan sangat koordinasinya kayak tingkat provinsi itu kan per 4 tahun sekali. Per 4 tahun sekali ya. 4 tahun sekali. Benar. Internasional biasanya kan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali ada. Setiap tahun juga ada kalau yang open internasional. Oh. Berarti ya harapannya ya itu ya semakin meluas dan semoga Purbalingga berprestasi lah ya kayak gitu. Sama regenerasi tadi nggih, Bu. Purbalingga udah ada sih sebenarnya namanya untuk prestasi. Untuk prestasinya udah mantep ya. Tinggal menyiapkan generasi berikutnya. penerus. Karena usia produktif olahraga kan terbatas. Iya benar. Pasti dalam ada masanya lah. Ada, Mereka sebagai puncak dari segi kualitas. Regenerasinya ya yang diharapkan ya ada terus. Oke Bu, ini tadi udah sedikit berbincang-bincang ya mengenai ya panjat tebing di Purbalingga. Ini ada sedikit pertanyaan di luar itu Bu. Pertanyaan terakhir ya.
Kira-kira siapa sih? Pasti dong setiap orang punya inspirasinya di setiap bidangnya masing-masing. Untuk inspirasi ibu sendiri itu siapa? Ada sosok kah atau dari film kah? Atau bagaimana yang menginspirasi ibu sampai sekarang ya untuk panjat tebing? Kalau inspirasi yang pertama dari suami. Dari suami karena memang atlet dulu nggih, ya. Terus yang kedua ada sih salah satu anak atlet internasional Indonesia. Heeh. Dulu juga sempat pelatih saya. Oh, sempat pelatih ya. Mbak Eti lah, Mbak Eta. Kalau saya manggilnya Mbak Eta. Mbak Eta. AEW ya, Oh. AEW. Asal orang Jogja ya. Saya sempat juara internasional di Spanyol. Wow. Mantap. Orang pertama Indonesia yang menjuarai dunia. Perempuan pertama. Itu ya inspirasinya itu ya suami sama atlet itu ya Mbak Eta ya. Oke, tapi sekarang ya aktif atau Kalau Mbak Eta sekarang ngelatih mungkin. di Jogja. Oh, ngelatih di Jogja. Aslinya kan Jogja juga. Oke. Oh iya Bu, yang terakhir ini Bu, sebelum kita tutup, bisa disebutkan atau apa ya kayak sosial medianya Bu Mitri atau sosial medianya klub atau apa gitu Bu? Kalau klub belum ada. Oh belum ada sosial medianya. Belum kita buat. Mm-mm. Ya karena kita belum banyak. Sosmed ada. Kalau Sosmed pribadi. ya kan untuk promosi. Promosi produk ya. Kalau Facebook Mitri Putra, Mitri Putra. IG juga Mitri Putra, Oh di Mitri Putra. WA ya ada. Oh WA ada. Oke. Oke jadi teman-teman mungkin cukup sekian ya video kali ini. Sebelumnya terima kasih Bu Mitri sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan ya aku di sini. Ya semoga kedepannya untuk regenerasi panjat tebing di Purbalingga ya semakin baiklah, semakin maju dan semakin banyak orang ataupun adik-adik yang nanti berprestasi lah ya, tertarik dan berprestasi di Purbalingga sendiri. Oke, jadi langsung aja Bu. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Jadi tadi udah sedikit berbincang. Buat sekali lagi aku mau ingetin buat kalian yang masih di usia dini, SD, SMP atau SMA kelas 1 yang tertarik dengan dunia panjat tebing ya dan malu ya, biasanya kan malu buat gabung atau apa, nggak usah malu, tinggal gabung aja setiap hari Jumat sore sama setiap hari Minggu antara jam 10 sampai zuhur ya, jam 12 gabung aja langsung ke GOR Guntur Darjono di panjat tebingnya menemui Bu Mitri ya, insya Allah beliau welcome lah dengan kalian yang ingin belajar ataupun ingin tahu, siapa tahu berprestasi dan punya potensi. Oke, jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ya. Terima kasih, Bu.